Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 12 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, agar kami bermegah hanya dalam salib saja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Silahkan Ibu Shower. Selamat pagi semuanya. Renungan kita pada hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2021 berjudul Kita Bermegah Hanya Dalam Salib. Ayatnya terdapat dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Salib Kristus, berapa banyak yang percaya itu sebagaimana adanya? Berapa banyak yang membawanya ke dalam studi mereka dan mengetahui arti yang sebenarnya? Tidak mungkin ada orang Kristen di dunia kita tanpa salib Kristus. Berpalinglah dari contoh-contoh dunia ini, berhentilah memuji orang-orang yang mengaku besar. Berbaliklah dari kemuliaan segala sesuatu kecuali salib Kristus. Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah semua dari yang tertinggi sampai yang terendah mengerti apa artinya bermegah dalam salib Kristus. Salib itu harus dipikul dengan berani dan gagah. Kristus menyatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan bagi semua orang yang mau mengangkatnya dan menanggungnya demi Kristus, salib adalah janji mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Ini adalah ilmu tertinggi yang bisa kita pelajari, ilmu keselamatan. Salib Golgota, kalau dipahami dengan benar, adalah filsafat sejati agama yang murni dan tidak tercemar. Ini adalah kehidupan abadi bagi semua yang percaya. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, garis demi garis, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit, harus dikesankan pada pikiran bahwa salib Kristus sama manjurnya sekarang seperti pada zaman Paulus, dan harus dipahami dengan sempurna sama seperti oleh Rasul besar itu. Ketahuilah bahwa satu-satunya hal di mana engkau dapat dengan aman bermegah adalah apa yang akan membuka bagimu gerbang kota Allah. Belajarlah dari firman Allah bagaimana membentuk karakter yang cocok untuk negeri yang engkau cari. Ketahuilah bahwa Kristus akan ditegakkan di antara kamu, dan bahwa semua yang hilang di dalam Adam akan dipulihkan oleh salib Kristus sepenuhnya pada setiap jiwa yang beriman. Terima kasih atas penatalanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Nah, pernahkah kita memikirkan mengapa Paulus dapat berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Counsels for the Church halaman 99 paragraf 3 yang menjelaskan, apa hasil dari pencurahan roh pada hari Pentakosta? Kabar gembira tentang Juru Selamat yang telah bangkit dibawa sepenuhnya ke batas-batas dunia yang berpenghuni. Hati para murid dipenuhi dengan kebajikan yang begitu penuh, begitu dalam, begitu luas, sehingga
mendorong mereka untuk pergi ke ujung bumi bersaksi, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 14. Inilah dasarnya mengapa Paulus dapat berkata bahwa dia hanya mau bermegah dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian Paulus tersebut adalah hasil dari pencurahan Roh pada hari Pentakosta, di mana mereka yang menerima kecurahan tersebut mengabarkan kabar gembira tentang Yesus yang telah bangkit. Dan jika kita baca buku Kisah, maka dengan jelas terlihat para rasul menyaksikan tentang Yesus dan kebangkitannya. Apakah hasil dari mengabarkan tentang Yesus yang telah bangkit ini? Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya. Counsels for the Church halaman 99 masih dalam paragraf yang ketiga. Berkata, saat mereka memproklamirkan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus, hati mereka tunduk pada kuasa pesan itu. Gereja melihat mereka yang bertobat berbondong-bondong mendatanginya dari segala arah. Yang undur ditobatkan kembali. Orang-orang berdosa bersatu dengan orang-orang Kristen dalam mencari mutiara yang sangat berharga. Tidak heran Paulus mau bermegah hanya dalam salib Yesus. Sebab bila salib Yesus ditinggikan, maka itu akan menarik banyak orang datang kepada Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, tidak mungkin ada orang Kristen di dunia ini tanpa salib Kristus. Namun, Nyonya White menuliskan yang berikut ini dalam The Youth Instructor tanggal 7 Juli tahun 1898 paragraf 6 yang menyatakan, Kristus disalibkan untuk manusia yang jatuh, tetapi bagi banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen, peristiwa ini bukanlah apa-apa. Dalam prakteknya mereka menyangkal salib Kristus. Mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak bermegah di dalamnya. Mereka mengakui bahwa Kristus mati di kayu salib, tetapi karena ada penyaliban yang harus mereka alami, mereka tidak akan menerima pelajaran yang mengarah pada penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Mereka adalah orang-orang Kristen dalam nama saja. Titik sentral dari iman mereka bukanlah juru selamat yang disalibkan dan bangkit, yang memberikan kepada semua orang yang menerimanya hak istimewa untuk menjadi putra dan putri Allah. Artinya, bukan semua orang yang mengaku Kristen akan bermegah dalam salib Yesus. Mereka hanya mengakui Yesus mati di kayu salib, tapi mereka sangkal salib sebab mereka tidak mau sangkal diri dan pikul salib. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena belum menerima kecurahan Roh. Ingat tadi bahwa hasil kecurahan Roh pada hari Pentakosta adalah mengabarkan kabar gembira tentang Yesus yang telah bangkit. Kecurahan Roh pada hari Pentakosta yang membuat Paulus hanya mau bermegah dalam salib Yesus saja. Pertanyaannya, saudaraku dalam Tuhan, adalah Roh siapakah yang dicurahkan pada hari Pentakosta? Ini penting kita pahami agar kita dapat mengalami kecurahan yang sama dan bermegah hanya dalam salib Yesus saja. Mari kita baca penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Pulang ke Rumah halaman 68 paragraf 1 yang berkata, kenaikan Kristus ke sorga adalah tanda bahwa pengikutnya harus menerima berkat yang dijanjikan. Kecurahan di waktu Pentakosta adalah komunikasi sorga bahwa pengurapan juru selamat telah dilaksanakan. Sesuai dengan janjinya, ia telah mengutus Roh Kudusnya dari sorga kepada para pengikutnya, sebagai tanda bahwa ia sebagai imam dan raja menerima segala kekuasaan di sorga dan di atas bumi ini dan telah diurapi sebagai seorang dari umatnya. Saudaraku dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit, dia bersama-sama murid-muridnya selama 40 hari, dan setelah 40 hari dia naik kembali ke sorga. Kemudian dalam waktu tidak lama sesudah itu, Yesus menerima pengurapan di sorga, dan pada saat itu Roh dicurahkan. Yesus diurapi menjadi imam, yaitu imam besar kita, dan pada saat itu Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada umatnya di dunia sebagai kegenapan dari kuasa yang dia janjikan. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, bahwa pada hari Pentakosta, Rohnya Kristus yang kudus yang dicurahkan.
Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam manuskrip 7 tahun 1902 paragraf 10 yang berbunyi, Kristus harus dikenal dengan nama penghibur yang diberkati. Kita semua tahu bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta disebut juga dengan nama penghibur, dan dikatakan Kristus harus dikenal dengan nama penghibur yang diberkati. Artinya, Yesus itulah sang penghibur. Perhatikan tulisan ini, Nyonya White tulis tahun 1902. Kemudian di tahun 1903, Nyonya White menyatakan yang berikut ini. Kita baca kembali dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13. Berbunyi, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah sang penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapanya, dan Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah sang penghibur. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White tidak berubah. Yesuslah yang tinggal dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Kemudian kita semua tahu bahwa penghibur itu juga disebut dengan nama Roh Kebenaran. Siapakah Roh Kebenaran itu? Mari kita baca Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip Releases volume 2, halaman 337 paragraf 1, yang berkata, Yesus datang kepada Anda sebagai Roh Kebenaran. Pelajari pikiran Roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Roh Kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jelas bahwa Roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus yang kudus. Roh inilah yang harus kita terima, kita miliki, agar masing-masing kita mengabarkan kabar gembira bahwa Yesus telah bangkit dan kita bermegah hanya dalam salib Yesus saja. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah kecurahan yang terjadi pada hari Pentakosta ini masih dapat kita terima sekarang? Jawabnya, ya. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 41 paragraf 3 atau buku Kisah Para Rasul yang berkata, janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai waktu ini, penghibur itu telah dikirimkan kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan. Karunia Roh Kristus ini tidak terbatas pada zaman jemaat mula-mula saja atau hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi berlaku bagi semua dan sampai waktu kesudahan. Artinya, Roh hujan akhir itu adalah roh yang sama yang dicurahkan pada hujan awal, yaitu Roh-Nya Kristus. Sebab Kristus berkata bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus, harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jika kita mau bermegah dalam salib Yesus, tidak ada cara yang lain. Kita harus menerima Roh Kristus terlebih dahulu. Roh Kristus itulah yang dicurahkan pada hari Pentakosta, dan hasil dari pencurahan roh tersebut adalah kita mengabarkan bahwa Yesus telah bangkit. Inilah makna bermegah dalam salib Yesus, yaitu mengabarkan bahwa Yesus telah bangkit dan melepaskan kita dari kematian kekal. Oleh kebangkitan Yesus, kita dapat menerima kehidupan kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang begitu menguatkan. Penting bagi kami untuk bermegah dalam salib Yesus, sebab Yesus telah bangkit dan ini adalah kabar gembira yang harus kami kabarkan. Tetapi kami tidak bisa lakukan hal itu jika kami belum menerima Roh Kristus dalam hati ini. Karenanya, biarlah pengalaman Paulus menjadi pengalaman kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini,
Tolong kami agar menjadi hidup serupa dengan Dia dan mengabarkan tentang Yesus kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.